bahwa setiap perempuan itu berpotensi menjadi korban gitu. Bahkan sebenarnya makin kesini juga kita berpotensi menjadi pelaku juga. Sebenarnya program kita berjalan. Kenapa? Karena masyarakat secara sadar melaporkan. Kalau dulu kan tidak. Kalau saya dipukul ya saya tahan saja. Ini kodrat perempuan untuk diam. Hal pertama yang harus dilakukan korban untuk terhindar dari kekerasan itu adalah speak up. Pelaku tidak akan berani pada saat korban speak up. Yang menyangka bahwa Makassar, kenapa makin kesini, makin ada upaya pemerintah, makin banyak kasus. Ya karena masyarakat sudah speak up. Duduk dari kacamata korban, Betul. melihat bahwa saya melapor pun direspon lama, saya melapor pun belum tentu ditindaklanjuti. Ya, ketika mereka mendapatkan kasus atau ada laporan yang masuk, maka hal pertama yang dirasakan oleh korban adalah mereka berada di sebuah tempat yang aman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Bapeda Corner di spesial edisi peraih atau penerima penghargaan dalam HUT Kota Makassar 416 di November lalu. Nah, beberapa narasumber kita sebelumnya juga sudah kita ajak untuk berbincang terkait kategori penghargaan yang mereka terima. Nah, di tengah-tengah kita ini sudah hadir juga salah satu yang menerima penghargaan. Nah, kali ini berkaitan dengan kasus-kasus sosial khususnya untuk perempuan dan anak. Langsung saja saya sapa narasumber kita pada hari ini ada Kak Husmira. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak? Ini kita udah di penghujung tahun ya. Kita udah ada di bulan Desember dan saya rasa boleh banget kita bercerita mungkin dengan Kak. Saya panggilannya Kak Ira. Kak Ira. Terkait mungkin kita flashback refleksi terkait kasus-kasus khususnya untuk perempuan dan anak ya sepanjang tahun 2023. Tapi sebelumnya mungkin Kak Ira bisa ceritakan sedikit dulu aktivitasnya utamanya terkait dengan kategori yang pemberdayaan perempuan dan anak. Ya, penghargaan. Silakan Kak. Oke ya baik ya terima kasih dan sebuah kegembiraan juga kita bisa dilibatkan dalam Bapeda Corner ini terkait dengan penghargaan yang kami terima beberapa waktu yang lalu. Nah, bicara tentang pemberdayaan perempuan dan anak, sebenarnya hampir di semua kita tentu pernah terlibat dalam proses pemberdayaan perempuan dan anak. Hanya saja saya secara personal dan kelembagaan memang selama ini bergerak di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar dan secara umum di Sulawesi Selatan seperti itu. Nah, lembaga saya di Institute of Community Justice atau ICJ Makassar memang fokus pada pendampingan perempuan dan anak serta kelompok marginal lainnya seperti disabilitas, kelompok-kelompok rentan dan kelompok-kelompok tertinggal seperti itu. Oke, dan ini ICJ-nya ini atau keaktifan Kak Ira dalam hal tersebut udah mulai dari tahun? Ya, kalau seingat saya, secara personal saya terlibat dalam pemberdayaan perempuan itu sudah sejak saya masih kuliah di tahun 98-99 begitu. Tapi secara kelembagaan saya tergabung di ICJ itu kurang lebih sekitar 10 tahunan lah seperti itu. Nah, ICJ sendiri memang juga sudah bergerak di sejak tahun 99 itu berbicara terkait dengan mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, juga kelompok-kelompok rentan yang lain seperti itu. Oke, terkait penghargaan ini Kak, selain daripada memang mungkin aktivitas Kak Ira adalah memang pendampingan dan juga pemberdayaan perempuan dan juga anak, boleh diceritakan sedikit sampai akhirnya mungkin dihubungi nih sama orang Bapeda khususnya mungkin atau pemerintah kota bahwa meraih penghargaan atau masuk nominasi dulu. Oke, nominasinya dulu terus nanti ada selamat Anda menjadi peraih. Silakan. Iya, jadi beberapa saat yang lalu memang kami dihubungi dari teman-teman pemberdayaan perempuan sebelumnya bahwa
Kak, terkait dengan kegiatan selama ini, karena kebetulan kami memang mendampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan sudah kurang lebih 7 sampai 8 tahun terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Bahkan secara kebijakan kami mendampingi beberapa produk-produk kebijakan yang berbicara tentang pemenuhan hak dan perlindungan perlindungan perempuan dan anak itu sendiri. Nah, beberapa saat yang lalu ya kami dihubungi oleh pemberdayaan perempuan, disampaikan bahwa kami diusulkan untuk menjadi nominasi. Nah, tentu itu menjadi penghargaan atau apresiasi yang besar buat kami, bahwa ini juga bisa menjadi menjadi motivasi buat yang lain bahwa sesungguhnya siapapun bisa melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak baik terhadap perempuan maupun terhadap anak. Karena apa? Karena kita pertama perempuan, kita pernah menjadi anak, dan kita menjadi bagian dari komunitas yang dimana kita bisa menjadi pelaku dan kita bisa menjadi korban itu sendiri itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak terlibat di dalam pemberdayaan perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak, juga pemenuhan hak terhadap anak itu sendiri. Oke, jadi ini sebenarnya juga menjadi penjelasan Kak Ira, kayaknya alasannya mengapa terlibat dalam hal ini. Iya, saya rasa ya. Atau mungkin ada histori tersendiri Kak sampai akhirnya melibatkan diri, entah itu mungkin pernah melihat kasus tertentu atau mungkin ya mohon maaf kita pernah menjadi korban gitu ya, kayaknya berpotensi perempuan, ya. anak Betul. berpotensi untuk menjadi korban. Iya, secara personal dari awal saya bergabung belum pernah ada pengalaman, tetapi saya berada dalam lingkungan yang sangat menghormati perempuan dan anak seperti itu. Meskipun misalnya saya dari keluarga Polri, tetapi orang tua saya dan keluarga saya dididik untuk sangat menghormati perempuan. Di keluarga kami tidak ada pembeda antara perempuan dan laki-laki. Begitu juga ketika kami dibesarkan kita tumbuh berkembang, itu semua akrab dengan kesetaraan seperti itu. Nah, kenapa saya tertarik di pemberdayaan perempuan ini? Karena memang saya melihat semakin hari semakin banyak kekerasan terhadap perempuan, semakin banyak kasus terhadap perempuan dan anak itu sendiri. Tapi kita kemudian melihat bahwa ini bukan ranah kita gitu. Yeah. Ini adalah ranah domestik. Ketika misalnya terjadi KDRT di tengah jalan atau terjadi mungkin kekerasan terhadap perempuan, kita langsung menarik diri karena kita menganggap itu bukan urusan kita. Yeah. Nah, di situ dari awal itu kemudian saya secara pribadi berpikir, wah kalau kemudian kita tidak turun tangan, kita tidak terlibat di dalamnya, terus mau jadi apa anak perempuan kita atau putri kita, mau jadi apa kakak perempuan kita, mau jadi apa orang tua kita. Karena tadi betul bahwa setiap perempuan itu berpotensi menjadi korban, tidak satu pun gitu. Bahkan sebenarnya makin kesini juga kita berpotensi menjadi pelaku juga. Maka kalau kita tidak paham tentang bagaimana perempuan memposisikan diri sebagai subjek, maka kita akan bisa diposisikan oleh keadaan menjadi pelaku, dan kita bisa diposisikan menjadi korban seperti itu. Oke, jadi memang kalau bukan dari kitanya sendiri, kita sebagai perempuan menyadari itu menyadari dalam arti menyadari posisi kita sebagai perempuan, kemudian menyadari juga bahwa di sekeliling kita ini sangat banyak sekali sebenarnya, entah itu mungkin di lingkungan kita, teman-teman di dekat kita ya. Betul. Kalau Kak Ira sendiri melihat gini loh Kak, maksudnya kan kalau kita lihat di Kota Makassar ya, ada banyak sebenarnya program-program yang sudah sangat memberdayakan perempuan. Nah, kalau dari kacamata Kak Ira melihat realisasi program tersebut, apakah memang sudah ada kelihatan atau gimana sih Kak dampaknya secara umum di Kota Makassar? Apakah dari ICJ sendiri misalnya punya semacam data yang memperlihatkan bahwa memang kasus-kasus terhadap kekerasan misalnya terhadap perempuan dan anak itu semakin hari atau dari tiap tahun itu teratasi dengan baik? Betul. Jadi ini ada dua hal ya.
Yang pertama terkait dengan upaya perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar khususnya. Kalau saya melihat, karena kami banyak dilibatkan dalam kegiatan dan program, khususnya program pemerintah, menurut saya ini sudah sangat luar biasa. Pemerintah Kota Makassar sudah sangat luar biasa melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak baik terhadap perempuan maupun terhadap anak itu sendiri. Hanya saja memang, nah yang kedua yang tadi saya katakan bahwa ketika banyak laporan tentang kekerasan terhadap perempuan, tentang kekerasan terhadap anak masuk, sebenarnya itu tidak berarti bahwa upaya kita tidak maksimal. Malah saya melihat bahwa ini adalah salah satu indikator bahwa sebenarnya program kita berjalan. Kenapa? Karena masyarakat secara sadar melaporkan. Kalau dulu kan tidak. Dulu mereka menganggap kalau saya dipukul ya saya tahan saja. Ini kodrat perempuan untuk diam misalnya. Kita malu membuka aib gitu kan. Nah, upaya perlindungan dan pemenuhan hak ini kan kita sampaikan kepada korban, kepada masyarakat bahwa speak up gitu. Hal pertama yang harus dilakukan korban untuk terhindar dari kekerasan itu adalah speak up. Pelaku tidak akan berani pada saat korban speak up. Nah, mereka speak up tentu banyak laporan yang masuk gitu. Nah, jadi banyak yang menyangka bahwa Makassar kenapa makin kesini makin ada upaya pemerintah, makin banyak kasus. Ya karena masyarakat sudah speak up. Dulu kekerasan terhadap perempuan dan anak itu seperti fenomena gunung es. Kita melihat 1-2 saja, tetapi sebenarnya di bawah itu banyak sekali yang tidak, khususnya KDRT. Nah sekarang kekerasan seksual ini lagi naik lagi karena apa? Karena ada undang-undang TPKS, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sudah banyak upaya masuk melalui perguruan tinggi, masuk melalui bidang-bidang yang lain, sehingga kasus kekerasan seksual banyak lagi. Nah, itu indikator lagi bahwa korban sudah tidak malu lagi bicara bahwa saya sedang menjadi korban kekerasan seksual, saya sedang menjadi korban pelecehan gitu. Nah, kalau saya ini tinggal dikuatkan dengan kontrol sosial masyarakat. Ketika masyarakat mendengar ada korban, maka cepat direspon gitu. Nah, lembaga-lembaga layanan seperti ICJ Makassar, TRC, Unit PPA, dan lembaga lain Koalisi Perempuan Indonesia, ketika ini bersama-sama berkolaborasi, ada kasus dan kita respon secara bersama, maka tentu ini akan menguatkan korban gitu. Seperti itu. Nah, kontrol sosial ini yang harus kita bangun kembali, kita kuatkan kembali, supaya orang-orang di luar sana yang berpikir untuk menjadi pelaku, dia ada warning bahwa kayaknya sekarang kita tidak bisa semena-mena misalnya gitu. Jadi tentu itu secara hitung-hitungannya itu tentu akan menurunkan jumlah kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan atau jumlah kasus-kasus kekerasan yang ada di Kota Makassar. Iya sih. Jadi kalau kita semakin berani untuk speak up, itu sebenarnya menjadi sebuah langkah awal dan juga yang pastinya adalah bentuk intervensi terhadap pelaku. Bahwa betul. Jangan berani-berani. Karena saya mau nih bicara gitu, saya berani bicara. Dan kalau saya bicara ada yang merespon gitu. Nah, itu seperti itu. Betul, dan sepertinya juga masyarakat dengan adanya beberapa program-program dari DP3A, entah itu mungkin layanan laporannya, itu semua kan sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi yang mungkin di suatu tempat, di suatu waktu itu mengalami kekerasan, itu bisa langsung dilaporkan. Apalagi program pemerintah kan, pemerintah Kota Makassar saat ini melalui DP3 kan sudah sampai tingkat basis. Mereka punya shelter warga, mereka punya tim reaksi cepat yang 24 jam melakukan penanganan kasus. Mereka punya UPT PPA. Jadi sangat komprehensif lembaga-lembaga layanan yang sudah dibentuk. Tinggal bagaimana masyarakat mensupport lembaga ini. Karena mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa jejaring, tanpa kerjasama dengan masyarakat. Jadi kontrol sosial masyarakat ini yang perlu. Karena lembaga rumahnya sudah ada, sudah dibuat oleh pemerintah kota. Tinggal kita coba, ayo sama-sama kita bekerja, karena mereka tidak akan bisa bekerja sendiri. Bayangkan saja sekian ratus ribu warga Kota Makassar misalnya, itu harus ditangani dengan mungkin 20 orang gitu ya. 30 orang itu kan mereka tidak bisa melakukan penjangkauan sejauh itu. Nah, melalui shelter warga itu adalah upaya pemerintah Kota Makassar melalui DP3A mendekatkan layanan gitu. Jadi kalau korban terlalu jauh tuh melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, nah mereka punya shelter warga. Jadi ini juga mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh korban untuk
melakukan pelaporan seperti itu. Baik, tapi terlepas dari itu Kak, sebenarnya masih ada sih beberapa fenomena atau Betul. fakta sebenarnya bahwa masyarakat masih ada yang takut Iya. atau misalnya mereka berpikir begini, sekalipun layanan-layanan tersebut tersedia, eh, tapi ketika kita misalnya kita duduk dari kacamata korban nih, Kak, Betul. melihat bahwa saya melapor pun direspon lama, saya melapor Betul. pun belum tentu ditindaklanjuti Ya. kasus saya, atau bahkan ada yang sampai bahwa ketika saya melapor saya Malah, agak ya. kayak kurang Ya. dipercaya Ya, gitu, bahwa betul. betulkah saya menjadi korban Ya, atau betul. hanya ya bias sebenarnya Ya, sih ya, Kak. ya. Itu gimana menurut Kakak? Iya, kalau terkait dengan itu kita selalu menyampaikan kepada khususnya ini sebenarnya khususnya korban dan keluarga ya, itu biasanya terjadi. Seperti baru-baru ini saya mendampingi salah satu korban yang menjadi korban grooming online. Sebenarnya sudah masuk pada cybercrime. Nah, itu hal pertama yang memang kami sampaikan adalah bagaimana mereka punya trust kepada kita gitu. Nah, untuk lembaga-lembaga yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar, itu kita secara berkala melakukan peningkatan kapasitas. Bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka kemudian harus merespon, bagaimana kode etik pemberi layanan, itu semua dilatihkan kepada shelter warga, kepada unit PPA, kepada TRC, agar supaya ketika mereka mendapatkan kasus atau ada laporan yang masuk, maka hal pertama yang dirasakan oleh korban adalah mereka berada di sebuah tempat yang aman. Itu aja dulu. Nah, karena ketika mereka sudah merasa aman, mereka sudah merasa nyaman, maka mereka bisa bicara karena sudah ada trust gitu. Nah, saya yakin memang sampai sekarang masih kita tidak bisa memaksakan karena tiap korban, tiap masyarakat berbeda melihat lembaga-lembaga layanan ini. Tetapi kita selalu menyampaikan kepada teman-teman penyedia layanan bahwa itu saja dulu, kita yang memberikan kesan itu dulu ke masyarakat, nanti pelan-pelan mereka akan melihat dengan penanganan kasus yang selama ini yang kita lakukan, maka mereka tahu bahwa kayaknya mereka bisa menyimpan. Kan salah satu yang membuat mereka tidak percaya adalah mereka takut rahasianya terbongkar, mereka takut sampai di sana mereka malah di stigma misalnya. Nah, itu hal yang pertama memang adalah respon dari lembaga layanan yang memberikan kesan bahwa kamu berada di tempat yang tepat gitu. Baik, jadi memang bagaimana menumbuhkan rasa percaya Iya, dulu. betul. Mereka para korban bisa percaya dulu bahwa keamanan rahasia. Iya, rahasia. Jadi itu masuk dalam kode etik penyedia layanan. Oke. Nah, Kak Ira sendiri ini kan kalau tadi kita flashback sedikit dari tahun 98-99, kurang lebih mungkin sudah 20 tahun lebih ya berkecimpung di dunia aktivis khususnya perempuan dan anak. Sejauh ini Kak, kita bicara beberapa tahun belakang, ada beberapa kasus kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan ya, entah itu mungkin secara langsung baik dan juga melalui media online. Nah, yang paling ter-highlight untuk saat-saat ini Kak, atau mungkin yang begitu menarik perhatian Kak Ira sendiri di ICJ dan juga mungkin secara pribadi, kasus apa? Terkait kasusnya, yang paling menantang sebenarnya itu adalah kasus perkawinan anak. Nah, itu juga Ya, kasus perkawinan anak, usia anak maksudnya ya. Usia anak, karena kenapa kita berhadapan dengan budaya masyarakat. Kita dihadapkan dengan dengan tafsir agama ya, yang mengatakan bahwa cepat menikah misalnya itu akan ini secara agama itu lebih baik. Banyak sebenarnya banyak benturan yang harus kami hadapi terkait dengan bagaimana pencegahan perkawinan anak itu sendiri. Nah, saat ini memang ICJ lagi concern untuk pencegahan perkawinan anak itu di Kota Makassar, Bone, dan Kabupaten Maros. Karena kabupaten yang lain memang jangkauan kami masih terbatas, tapi orang-orang atau lembaga-lembaga yang kami sudah latih itu tersebar di beberapa kabupaten. Nah, itu benturannya agak keras karena ketika misalnya kita menyampaikan bahwa jangan dinikahkan dulu, maka dianggap kita menghalangi pernikahannya. Nah, sementara mereka menganggap pernikahan itu adalah anjuran agama. Betul. Gitu. Nah, kita sampaikan bahwa bukan pernikahannya yang kita hambat, tetapi hak anak yang harus ditegakkan dulu, dipenuhi dulu. Nah, kalau pemenuhan hak, kalau perkawinan anak itu kan kita
mematahkan atau menghancurkan beberapa hak anak. Misalnya hak mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain gitu ya, hak memiliki waktu luang misalnya gitu. Karena kan kita tahu kalau mereka menikah otomatis langsung berhenti sekolah gitu. Iya, betul. Sangat jarang korban perkawinan anak itu bisa melanjutkan pendidikannya gitu. Nah, ini masih perlu strategi khusus untuk masuk ke lembaga-lembaga masyarakat, ke lembaga-lembaga terkait misalnya Kementerian Agama gitu ya, KUA misalnya. Kita lagi gencar-gencarnya melakukan peningkatan kapasitas kepada lembaga-lembaga ini, termasuk sebenarnya pengadilan agama yang memberikan dispensasi kawin kepada anak yang dianggap memang dalam posisi mendesak gitu ya untuk dinikahkan seperti itu. Nah, ini kalau bukan 1 tahun ini, memang sudah berapa tahun ini, sudah kurang lebih 5 tahun kami geluti untuk isu perkawinan anak itu. Memang formulasinya masih ongoing. Kita ramu bagaimana supaya masyarakat paham bahwa kita tidak mencegah anaknya menikah, kita hanya menunda agar supaya hak anak itu bisa terpenuhi dulu gitu, sampai umur yang diizinkan gitu. Kalau misalnya kita bicara Undang-Undang Perlindungan Anak, tentu umurnya adalah lewat dari 18 tahun atau 18 tahun. Kemudian kalau kita bicara Undang-Undang Perkawinan, itu berarti pada saat dia berumur 19 tahun. Iya, betul sekali sih sebenarnya Kak. Ini salah satu fenomena juga yang masih sangat sulit ya. Sulit untuk butuh ditembus. kolaborasi yang sangat kuat juga untuk masing-masing stakeholder, bagaimana supaya ini bisa tercegah. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata lain, selain daripada mungkin misalnya ketika dibilang kenapa harus dilarang untuk menikahkan, padahal kan niatnya baik. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari sisi tadi sudah melanggar undang-undang juga, termasuk perlindungan anak, tapi dari sisi kesehatan juga sebenarnya juga kesehatan, karena di umur anak itu mereka belum siap secara reproduksi, belum siap untuk hamil gitu ya. Apalagi sampai misalnya melahirkan, potensi kembar, potensi ini terjadinya keguguran misalnya, itu semua kita sampaikan kepada orang tua ya. Hanya saja kembali lagi bahwa kalau misalnya saya tidak nikahkan, siapa yang kasih makan misalnya, siapa yang ibu punya pembiayaan untuk pendidikannya misalnya. Nah, kita kemudian dibenturkan dengan kondisi dan fakta yang ada di masyarakat. Akhirnya kita datang untuk memberikan edukasi. Kita yang diberikan beban untuk memikirkan bagaimana misalnya anak itu ketika saya tidak nikahkan, jadi pilihannya keliru begitu. Padahal harusnya mereka yang berpikir, orang tua, lingkaran terdekat dari anak itu adalah orang tua. Mereka yang harus berpikir, harusnya saya melahirkan generasi unggul dengan melanjutkan sekolah anak saya misalnya. Kalaupun dia harus berhenti, tapi saya tidak boleh menikahkan dulu karena satu hak yang putus, saya tidak boleh memutuskan hak yang lain, kan begitu. Betul, Kak. Nah, itu yang harus disampaikan kepada orang tua dan masyarakat, bahwa dengan dia tidak bersekolah atau dia tidak mendapatkan pendidikan tidak berarti harus dinikahkan gitu. Karena ini sudah menjadi double kekerasan gitu, double violence jadinya kepada anak gitu. Semakin banyak hak-hak anak yang akan hilang. Jadi ini memang kalau kasus perkawinan usia anak yang mungkin masih di bawah, yang seharusnya mungkin masih mendapatkan hak pendidikan. Betul, kesehatannya dijamin, mereka masih tumbuh kembang gitu kan. Nah, itu yang mereka menikah di usia yang sangat muda, belum melahirkan, proses hamilnya sampai mengasuh anak itu akhirnya banyak yang itu belum cukup. Akhirnya mereka banyak yang gila, banyak yang depresi karena mereka belum siap dengan istilahnya yang kita melahirkan tapi ibu mungkin kesulitan ASINya misalnya, belum lagi kalau dia harus operasi, itu kan semuanya jadi sangat kompleks. Dan termasuk juga sebenarnya kepada anak-anak, kita sampaikan kepada anak usia sebelum 18 tahun bahwa pernikahan itu tidak sebahagia yang kalian tonton di sinetron begitu. Betul. Bahagia itu sangat kamuflase sekali itu bahagianya. Jadi yang ada lihat di televisi itu tidak seperti itulah kehidupan nyata, karena kehidupan nyata sangat kompleks. Dan kalian ketika menikah
kalian harus berpikir sendiri, kalian harus mengatasi sendiri, dan kalau anak-anak tidak siap dengan itu mereka bisa depresi. Ya, dan karena berangkat dari kejadian atau perkawinan anak ini, sebenarnya ini menjadi salah satu sumber juga untuk menimbulkan kasus-kasus lain. Karena ketika tadi kita bilang anaknya belum siap mental, otomatis dampaknya adalah ke anaknya lagi. Betul. Entah itu kekerasan, anaknya menjadi korban. Sepakat, betul. Jadi itu tidak akan putus. Iya, jadi dia kayak lingkaran setan jadinya. Jadi kekerasan akan berlanjut, kemiskinan akan berlanjut, gangguan kesehatan tentu ada, seperti itu. Dan itu yang harus diedukasi kepada masyarakat. Jadi tidak semata-mata perkawinannya karena mereka lihat adalah kebahagiaan yang tampak di luar, gitu. Iya, seperti itu. Mereka hanya melihat sisi baik. Ya, sisi baik bahwa mereka sudah lepas. Kan orang tua kan ketika sudah menikahkan anak dia menganggap tanggung jawab saya sudah lepas. Iya. Padahal sebenarnya ya sebagai orang tua saya rasa meskipun masih mereka dalam undang-undang perlindungan anak mereka masih punya kewajiban sampai anak ini umur 18 tahun gitu. Nah, ini yang mereka mau lepas gitu. Jadi orang tua kadang rata-rata gimana Bu? Kalau saya dinikahkan kan sudah ada suaminya yang menanggung. Itu berarti kan mau lepas tanggung jawab seperti itu. Jadi fenomena dan ini fakta sebenarnya di masyarakat, dan memang perlu kalau kita bilang formulasi yang tepat untuk melihat bahwa ada hal khusus yang harus kita lakukan kepada masyarakat kita terkait dengan khususnya kasus perkawinan anak ini, karena dia sedikit berbeda dengan kasus-kasus yang lain gitu. Kalau yang lain misalnya berhadapan dengan orang dewasa, kita intervensinya dua, litigasi, non litigasi misalnya. Kita bawa dia ke hukum atau kita bawa ke non pengadilan misalnya. Tapi kalau anak, maka tidak ada, semua berbicara tentang kepentingan terbaik anak, itu dia. Dan kepentingan terbaik anak tentu kita tidak bicara tentang hukum. Iya sih. Jadi ada kepentingan anak yang seperti itu. Jadi kita kadang kedepankan, padahal sebenarnya tanpa sadar orang tua lah pelaku. Iya, pelaku utamanya, dan orang tua tidak sadar, mereka menganggap bahwa mereka sedang menyelamatkan dan membahagiakan anak dalam itu perspektif mereka. Iya, betul. Jadi saya menyelamatkan demi anak saya bahagia, tapi sebenarnya kita melakukan sebuah kesalahan. Betul, seperti itu. Wah, miris sih Kak. Betul. Kalau kita bicara tentang perempuan dan anak, kita tidak akan ada habisnya. Karena modus kekerasan terhadap perempuan, modus kekerasan terhadap anak itu sangat banyak, dan semakin kesini itu semakin berkembang modusnya, semakin mereka bisa menyembunyikan karena mereka menganggap sudah ada lembaga layanan. Jadi mereka harus membuat ini terlihat bahagia-bahagia saja, tapi sebenarnya mereka sedang melakukan kekerasan. Misalnya perkawinan anak itu adalah modus, misalnya salah satu modus perdagangan anak misalnya, itu yang diteliti oleh ICJ Makassar. Banyak sekali. Sensitif sekali sebenarnya Kak ya. Sensitif dan melibatkan banyak pihak. Wah, ini kayaknya kalau kita mau bahas panjang kali lebar sama Kak Ira, ini kayaknya ada part 1, part 2, part 3 ya. Nantikan part 2, nantikan part 3 biar lebih lengkap lagi. Terakhir Kak Ira, ini kita dibatasi waktu, mohon maaf. Ini mungkin sebagai bentuk masukan. Ini karena kita di penghujung tahun, biasanya kan itu evaluasi, refleksi, kemudian nanti ke depannya akan ada proyeksi selanjutnya untuk program-program pemerintah Kota Makassar. Mungkin sebagai masukan aja pada pemerintah, khususnya mungkin yang berkaitan dengan ini adalah Dinas DP3A. Dari Kak Ira sendiri, seperti apa ketika melihat bagaimana penanganan kasus, juga bagaimana program pemerintah Kota Makassar ketika direalisasikan seperti apa, dan terakhir mungkin bisa dihimbau kepada masyarakat terkait ICJ. Saya rasa kita perlu selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu speak up, dan ICJ menjadi salah satu lembaga yang menerima itu. Silakan Kak. Ya, betul. Nah, kalau dari saya sendiri, secara kelembagaan pemerintah Kota Makassar sudah banyak melakukan upaya perlindungan. Hanya yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita berjejaring dengan lebih luas, berkolaborasi dengan banyak pihak, agar supaya kekerasan terhadap perempuan anak ini menjadi ribut gitu ya, menjadi gaung, menjadi isu bersama, agar supaya semua orang menganggap ini adalah masalah kita, bukan masalah DP3A, bukan masalah korban gitu ya, bukan masalah keluarga korban, tetapi ini masalah negara, ini masalah seluruh masyarakat. Karena apa? Kita punya perempuan, setiap orang punya perempuan dalam hidupnya, setiap orang punya anak atau minimal pernah menjadi anak gitu kan ya.
sehingga apapun yang terjadi pada perempuan dan anak ini harus menjadi masalah bersama. Dan ICJ Makassar sebagai salah satu lembaga layanan itu akan selalu siap untuk melakukan pendampingan, menjadi mitra pemerintah Kota Makassar, menjadi corong dan menjadi ujung tombak supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini secara bersama. Oke, jadi pesannya adalah jangan takut ya. Kita harus berani speak up apapun itu ketika kita merasa kita mengalami atau kita menjadi korban dari kekerasan itu. Saya rasa ketika kita tidak percaya bahwa mungkin aparat hukum tidak akan langsung menindaklanjuti, kita bisa menggunakan media sosial kayaknya. Betul, yang banyak sekali sekarang ruang yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kita bisa lihat di media sosial kalau viral itu bisa langsung direspon. Nah, ini menjadi kekuatan besar sebenarnya untuk para perempuan yang ada di luar, masyarakat yang punya keluarga menjadi korban itu sendiri. Jangan takut tadi, speak up. Kita sudah punya banyak lembaga layanan, kita sudah punya banyak media, kita sudah punya banyak platform yang untuk kita bisa akses, kita bisa bicara. Jadi kita percaya bahwa dengan kita bergerak bersama semua akan bisa kita atasi. Betul sekali. Kita harus respect, Kak. Siap. Ya. Jadi jangan takut dan kita harus respect sih, karena kalaupun kita amit-amit kita nggak menjadi korban ya, tapi kita perlu respect dengan orang-orang di sekitar kita. Banyak perempuan-perempuan mungkin yang tidak seberuntung kita gitu ya. Jadi kuncinya sih respect sih. Ya. Betul, sepakat dengan itu. Terima kasih banyak Kak Ira untuk kesempatan ngobrol. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita bahas mengenai kasus kekerasan terhadap anak, pemberdayaan anak juga bisa kita bahas. Tapi ya kita dibatasi waktu, mungkin nanti next. Ya, kapan saja siap. Oke, nanti saksikan juga episode lain dalam Bapeda Corner bersama dengan beberapa juga tokoh masyarakat yang meraih penghargaan dalam HUT Kota Makassar 416 di Bapeda Corner. Jadi kita pamit berdua, saya Kak Ira dan juga kameramen saya sana. Ini kita ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton episode Bapeda Corner. Jangan lupa subscribe dan juga like. Kalau perlu ada komentar menjadi masukan buat kita, silahkan komen di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih.